Seluruh penghuni apartemen dikumpulkan di lapangan. Suna sedih karena neneknya tidak kunjung sampai di apartemen. Lalu ia menanyakan kepada salah satu petugas, kapan neneknya sampai di apartemen. Wanita yang pertama kali bertemu dengan Suna yang kebetulan ada di situ pun menjawab nenek Suna akan sampai nanti malam karena sekarang ada yang menjemputnya. Setengah percaya dan tidak, Suna pun mengangguk dan pergi dari situ. Setelah itu para orang tua pun diajak masuk ke dalam. Suna dan Juye dibawa ke lantai 8 dan para orang tua pun dibawa ke lantai basement. Setelah melalui beberapa lorong, akhirnya mereka tiba di sebuah ruangan yang tampak ada beberapa pekerja. Rata-rata usia mereka sudah tua. Mereka bekerja di tempat semacam pengolahan air bersih. Sementara itu Dokter Gisu sedang menerima laporan dari wanita yang mengumpulkan orang-orang dari luar apartemen. Wanita itu mengatakan remaja yang baru datang yaitu Suna dan Juye lebih sehat dari perkiraan. Dokter Gisu merasa senang dan ia ingin agar mereka terus dipantau. Keesokan harinya Suna dan Juye diperkenalkan kepada teman-teman di kelas. Suna melihat tampak semua siswa yang ada di situ berwajah datar tanpa emosi. Mereka hanya menatap Juye ketika Juye memperkenalkan diri. Setelah memperkenalkan diri, Suna dan Juye pun duduk untuk menerima pelajaran. Suna melihat di setiap telinga bagian belakang para siswa tampak bekas luka. Ada juga luka yang baru karena masih dibalut lukanya. Selanjutnya guru itu pun memperkenalkan pelajarannya. Saat ini dunia langka akan persediaan makanan dan air. Makanya di sini sedang mengembangkan metabolisme baru agar manusia bisa bertahan hidup lebih lama tanpa air dan makanan. Lalu Suna mengatakan kenapa di sini air melimpah untuk mandi dan minum, namun kenapa tidak berbagi dengan orang yang di luar. Guru itu lalu menjawab, dokter kehilangan putrinya gara-gara orang di luar, dan untuk mendapatkan air di sini harus mempunyai kualifikasi khusus. Sebelum wanita itu menjawab lebih lanjut, Juye pun menjawab, maksudnya adalah orang yang bisa membantu Dokter Gisu. Tak lama kemudian datang beberapa petugas yang membagikan air bersih dalam botol dan harus dihabiskan karena air itu khusus buat kalian, kata guru itu. Tak lama kemudian datang Dokter Gisu. Ia menyarankan agar mereka meminum dan makan yang banyak karena nanti kita akan hidup di dunia yang langka akan minuman dan makanan. Dengan adanya metabolisme baru ini kita hanya butuh sedikit minum dan makan. Karena itu mulai dari sekarang kalian harus menghabiskan minuman itu. Ketika Dokter Gisu hendak pergi, Suna menanyakan keberadaan neneknya. Dokter Gisu mengatakan nenek Suna sudah datang. Lalu Suna mengatakan keinginannya bertemu dengan neneknya. Lalu wanita itu menjawab bahwa neneknya sakit parah dan akan sembuh beberapa hari kemudian. Besok Suna bisa menemuinya. Lalu Dokter Gisu menyuruh Suna meminum air itu. Namun Suna tidak jadi meminumnya. Suna yang sebenarnya sangat penasaran dengan apartemen itu pun mulai menyelidiki ada apa sebenarnya dengan apartemen ini. Sementara neneknya belum juga kembali, ia lalu mencoba keluar dari asramanya. Suna menyusuri lorong-lorong sempit apartemen itu. Ia berjalan mengendap-endap. Tiba-tiba ia mendengar suara Dokter Gisu. Suna segera bersembunyi. Sementara Dokter Gisu lewat di mana Suna bersembunyi. Namun ia tidak melihat apa-apa.
Ia pun melanjutkan perjalanannya, sementara Suna ternyata sembunyi di balik tembok di lorong itu. Setelah beberapa hari tidak bertemu dengan putrinya, orang tua Juye pun meminta kepada petugas agar ia bisa bertemu dengan putrinya. Ia sudah minta izin untuk bertemu dengan Juye, anaknya, kepada guru wanita itu. Petugas itu mengatakan bahwa tidak ada perjanjian untuk bertemu dengan putri dan orang tuanya di apartemen itu. Orang tua Juye pun tidak puas dengan mendengar jawaban petugas itu. Orang tua Juye mulai berteriak dan berkata kasar kepada petugas. Yang dia inginkan cuma bertemu dengan anaknya. Mendengar kegaduhan itu, Dokter Gisu pun segera menengahi. Dokter Gisu mengatakan bahwa Juye baik-baik saja, namun orang tua Juye tetap memaksa ingin bertemu dengan Juye. Akhirnya Dokter Gisu pun mengajak orang tua Juye ke labnya. Sementara itu, Suna telah berada di ruang kerja Dokter Gisu. Ia melihat beberapa catatan percobaan yang dilakukan oleh Dokter Gisu. Ia terkejut melihat catatan itu. Dalam catatan itu ia melihat awalnya Dokter Gisu menggunakan hewan sebagai percobaan serumnya. Namun seiring dengan kemajuan yang dicapai, ia pun menggunakan manusia sebagai bahan percobaan. Namun semua percobaan itu gagal, yang mengakibatkan beberapa anak dan remaja tewas. Tujuan dari pembuatan serum itu adalah agar putri Dokter Gisu bisa hidup kembali. Suna masuk ke salah satu ruangan. Ia terkejut ketika melihat Juye tergeletak di sebuah pembaringan dengan beberapa alat terpasang di badannya dan tampak sebuah selang menempel di lehernya. Belum sempat ia menolong Juye, ia mendengar Dokter Gisu sedang berbicara dan menuju ke ruangan kerja di mana Suna bersembunyi. Suna pun panik lalu bersembunyi. Dokter Gisu membawa orang tua Juye ke dalam ruangan di mana Juye terbaring. Orang tua Juye sangat terkejut melihat keadaan Juye. Ketika mereka hendak menghampiri Juye, Dokter Gisu mencegahnya. Dokter Gisu mengatakan Juye dalam keadaan baik-baik saja, namun orang tua Juye terus mendesak berusaha mendekati Juye. Sekali lagi Dokter Gisu mencegahnya dan mengatakan betapa pentingnya Juye untuk percobaannya. Lalu Dokter Gisu mengatakan bahwa ia sekarang sedang menciptakan manusia abadi, sambil memperlihatkan sosok putrinya yang sudah meninggal, namun jantungnya masih berdetak. Melihat hal itu, orang tua Juye mendekati dan berhasil menyentuh tubuh Juye. Namun tiba-tiba tubuh Juye bergetar. Dokter Gisu dan orang tua Juye panik. Mereka menjerit terus memanggil nama Juye. Sementara Dokter Gisu berusaha mengobati Juye agar stabil. Namun bukannya stabil, mulut Juye justru mengeluarkan busa. Dari sedikit lama-lama semakin banyak dan tiba-tiba tubuh Juye berhenti bergerak. Orang tua Juye menangis sambil menghampiri tubuh Juye yang telah meregang nyawa. Sementara Dokter Gisu yang marah tiba-tiba mengambil sebuah alat operasi kemudian menusukkannya ke punggung ayah Juye yang mengakibatkan terbunuhnya ayah Juye. Ibu Juye menangis dan hendak melarikan diri, namun sebuah peluru hinggap di kepalanya. Semua kejadian mengerikan itu disaksikan oleh Suna yang bersembunyi. Suna yang ngeri melihat apa yang terjadi di hadapannya berusaha untuk diam tak bergerak di tempat persembunyiannya. Namun tiba-tiba Suna kaget ketika melihat Dokter Gisu sudah berada di hadapannya. Dokter Gisu pun tak kalah terkejutnya. Ia benar-benar senang melihat Suna ada di situ. Tanpa babi bu, Suna pun segera diikat di pembaringannya. Suna mengatakan ia mengetahui apa yang dilakukan Dokter Gisu dengan percobaannya. Dokter Gisu pun mengatakan kelenjar yang ada di kepala gadis seusiamu sangat penting untuk bahan percobaanku. Namun kelenjar itu harus dimodifikasi, dan air putih yang Suna minum adalah media untuk modifikasinya. Tak lama kemudian Dokter Gisu pun mulai percobaannya terhadap Suna. Sementara itu Namsan, Jiwan, dan Lee Un Ho berusaha masuk ke apartemen dengan bantuan Tiger yang mempunyai hubungan Dokter Gisu. Tiger yang sudah mengenal para penjaga berusaha sesantai mungkin dan mengutarakan maksudnya untuk mengirim barang, namun petugas itu menolak. Mereka hanya mau menerima barang di saat hari yang dijadwalkan saja. Tiger masih berusaha membujuknya, namun Namsan sepertinya tidak sabar. Ia lalu tiba-tiba memundurkan mobilnya. Sementara Lee Un Ho dan Jiwan yang berada di belakang pun telah siap dengan senjata di tangan. Namsan lalu tancap gas menabrakkan mobilnya ke arah petugas dan bablas menabrak pintu gerbang. Tak sampai di situ saja, Namsan lalu menabrak apa saja yang dihadapannya. Mobil baru berhenti setelah masuk ke lobi apartemen. Sementara Lee Un Ho dan Jiwan keluar dengan senjata di tangan dan langsung menembaki petugas yang saat itu menyerang mereka. Namsan pun tak mau ketinggalan. Ia menembak dan membereskan para petugas yang berusaha menyerangnya. Suara gaduh di depan ternyata terdengar oleh guru wanita dan orang kepercayaan Dokter Gisu. Mereka lalu segera melapor ke Dokter Gisu, dan orang kepercayaan itu mempunyai rencana untuk menjebak Lee Un Ho yang dulu pernah bertugas bersamanya. Namun Lee Un Ho dan Jiwan yang sudah masuk ke apartemen itu mulai menjelajah
wajah di mana keberadaan Suna, dan Lee Eun-ho pun mencari keberadaan anak buahnya. Mereka menelusuri lorong-lorong panjang dan suram. Mereka lalu masuk ke ruang bawah tanah yang ternyata digunakan sebagai semacam penjara, dan akhirnya Lee Eun-ho pun berhasil menemukan anak buahnya. Dia lalu berinisiatif untuk membebaskan mereka. Namun di luar dugaan, anak buah Lee Eun-ho telah menjadi monster yang ganas. Dia lalu menyerang Lee Eun-ho. Namsan dan Ji-won segera bergerak cepat menolong Lee Eun-ho yang diam saja ketika diserang anak buahnya. Mantan anak buah Lee Eun-ho itu pun selain ganas, mereka cukup kuat dan cepat. Beberapa kali Namsan dan Ji-won harus berjuang mengalahkan mereka. Lee Eun-ho yang sudah hilang terkejutnya segera membantu Namsan dan Ji-won yang dikeroyok oleh anak buah Lee Eun-ho yang telah menjadi monster. Setelah berjuang dengan keras, akhirnya monster-monster itu berhasil dibinasakan. Namsan membuka pintu lorong, namun segera ditutupnya kembali karena ia melihat beberapa petugas dengan senjata lengkap menuruni tangga menuju ke arah mereka. Mereka bertiga dalam konsentrasi penuh menunggu para petugas yang akan membuka pintu itu. Namsan meletakkan moncong senjata itu ke pintu, sementara petugas itu siap melempar granat ke arah pintu. Namun sebelum ia melemparkan granat, moncong senjata Namsan itu telah lebih dulu mengoyak pintu dan peluru itu pun mengenai granat yang telah ditarik picunya. Begitu mereka membuka pintu, tampak petugas itu bergelimpangan meregang nyawa. Tanpa buang-buang waktu lagi, Ji-won dan Lee Eun-ho segera melucuti senjata mereka. Namsan mengusulkan agar Ji-won dan Lee Eun-ho segera mencari Suna. Namsan langsung menembakkan senapannya. Satu orang roboh. Namsan terus merangsek maju sambil menarik pelatuknya. Namsan peluru senapannya hampir habis. Namsan lalu mencabut goloknya dan tanpa ragu-ragu ia lalu maju mendekati para petugas. Golok Namsan pun mulai memakan korban. Sabetan demi sabetan membuat para petugas langsung roboh. Namun para petugas itu seperti tidak ada habisnya. Mereka terus berdatangan untuk menghentikan sepak terjang Namsan. Sementara itu Lee Eun-ho dan Ji-won pun menghadapi lawan yang cukup banyak dan tidak mudah bagi mereka untuk menemukan Suna. Di sebuah tangga, tampak Lee Eun-ho menyuruh Ji-won segera naik. Ji-won mau membantah namun tidak ada waktu lagi. Ia langsung naik sementara para petugas terus berdatangan. Tidak cukup sampai di situ, rupanya para petugas itu datang dari segala arah, membuat Lee Eun-ho sibuk melawan mereka. Ketika ia mau naik menyusul Ji-won, tiba-tiba satu tendangan mampir di dadanya membuat ia terpental. Ternyata yang datang adalah temannya yang pernah bertugas bersamanya di angkatan udara. Dia adalah Sersan Kwong, tangan kanan Dr. Gisu. Setelah membereskan para petugas di lantai bawah, Namsan bertemu dengan orang-orang tua yang bertugas mengolah air bersih. Namsan menanyakan keberadaan Suna kepada orang tua. Namsan pun langsung bergegas setelah mendapat keterangan di mana Suna berada. Lee Eun-ho sangat marah kepada Sersan Kwong karena Sersan Kwong telah membiarkan Dr. Gisu melakukan percobaan kepada anak buahnya. Ia terus melawan Sersan Kwong, namun bagaimanapun Lee Eun-ho adalah seorang wanita. Tenaganya tidak lebih besar dari Sersan Kwong. Apalagi Sersan Kwong telah mendapatkan serum obat dari Dr. Gisu. Namun lagi-lagi ia tidak berdaya menghadapi Sersan Kwong. Ji-won terus menelusuri lorong-lorong dan ruangan-ruangan untuk mencari di mana keberadaan Suna. Namun Suna tidak diketemukan. Ia lalu mendekati sebuah pintu yang tertutup rapat. Ketika ia membukanya, ternyata adalah kelas para siswa belajar. Dia bertanya kepada guru Kim yang kebetulan ada di situ. Ia mengatakan kalau Suna ada di laboratorium Dr. Gisu. Ji-won lalu meminta kepada guru Kim agar mengantarkannya ke laboratorium Dr. Gisu. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan Sersan Kwong. Ji-won mengancam akan menembak guru Kim kalau Sersan Kwong mendekat. Namun Sersan Kwong tidak peduli. Dia mengatakan silakan tembak dia juga, tidak akan bertahan lama di sini. Tiba-tiba muncul Namsan lalu menyuruh agar Ji-won meneruskan perjalanannya ke laboratorium. Urusan Sersan Kwong biar Namsan yang menghadapinya. Sersan Kwong dan Namsan pun saling berhadapan siap bertarung. Sementara itu Dr. Gisu telah sampai ke tahap akhir percobaannya dan ia mengatakan sebentar lagi putrinya akan hidup lagi. Mendengar suara Dr. Gisu, Sunan terbangun dan mengatakan apa yang dilakukan Dr. Gisu akan mendapatkan balasannya. Tiba-tiba tubuh Dr. Gisu limbung. Ia memegangi bagian belakang telinganya. Sunan tersenyum melihat hal itu. Agar percobaannya berhasil, air putih itu harus dimodifikasi. Sunan mengatakan bahwa ia tidak pernah minum air putih yang ia berikan. Tiba-tiba Ji-won datang bersama Dr. Kim. Ji-won langsung menodongkan senjata ke arah Dr. Gisu. Lihat hal itu, Dr. Gisu lalu mengancam akan membunuh Suna kalau Ji-won macam-macam. Ji-won tak berdaya ketika melihat sebuah pisau mengancam leher Suna. Dr. Gisu langsung menyuruh Dr. Kim untuk mengamankan putrinya. Dia sendiri segera berkemas merapikan semua hasil percobaannya. Sementara pertarungan antara Namsan dan Kwong berjalan seimbang.
Mereka sama-sama kuat. Namsan sekarang menemukan lawan tandingnya. Mereka bertarung mati-matian mempertahankan agar tetap hidup. Tinju Namsan yang dahsyat kurang berarti banyak menghadapi Sersan Kwong yang setengah monster. Namun ternyata Namsan lebih beruntung dari Sersan Kwong. Ia berhasil mengatasi Sersan Kwong yang kuat itu. Setelah berkemas, Dr. Gisu berniat kabur dari apartemen itu. Ia tidak peduli anak buahnya meminta serum. Ia lalu melemparkan granat tangan ke arah Guru Kim. Melihat hal itu, Jiwan segera melindungi Suna. Sementara apartemen kembali menjadi kacau karena ledakan itu. Para siswa kembali bertemu dengan orang tuanya. Dr. Gisu pun dengan tergesa-gesa membawa koper yang berisi anaknya. Sementara Namsan berusaha menolong Jiwan dan Suna yang berada dalam kobaran api. Dengan susah payah, akhirnya mereka selamat. Dr. Gisu yang berusaha kabur ternyata diketahui oleh salah seorang tua siswa itu, dan akhirnya Dr. Gisu menjadi bulan-bulanan orang tua yang menuntut pertanggungjawaban atas perbuatannya kepada anaknya. Dan Dr. Gisu pun meregang nyawa membawa bersama semua hasil percobaannya itu. Demikianlah alur cerita film Badland Hunter. Salam sehat dan bahagia selalu.